Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya tentang eksperimen Melde ya. Nah, sebenarnya materi ini masih lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi eh, ini materi sebelumnya ya. Kalau misalnya pada tali atau pada dawai, nah kemudian ujungnya diikat, nah, kemudian digetarkan ya. Nah, di sini juga ujungnya misalkan ikat seperti ini ya. Nah, kemudian diberi gangguan atau digetarkan, maka akan terbentuk gelombang-gelombang seperti ini yang disebut dengan gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Jadi prinsipnya sama seperti materi-materi sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa nanti ada gelombang datang ya, kemudian ada gelombang mantul. Nah, pada frekuensi tertentu ya akan terjadi interferensi gelombang atau perpaduan gelombang. Nah, maka disitulah terbentuk gelombang stasioner. Jadi gelombang stasioner itu terbentuk hanya pada frekuensi-frekuensi tertentu, ya seperti itu. Nah, misalkan bentuk seperti ini. Nah, ini memiliki frekuensi tertentu dan masing-masing gelombang itu memiliki pola yang berbeda-beda tergantung dari frekuensinya, ya. Misalkan ini ya, kita lihat ada kalau kita mulai dari yang sederhana, misalkan bentuk satu perut, dua perut, tiga perut, dan empat perut. Ya, jadi pola gelombangnya itu bisa berbeda-beda tergantung frekuensi getarnya, ya, frekuensi gelombang. Nah, maka ya ini di frekuensi ya bisa menghasilkan pola gelombang yang berbeda-beda dan kalau misalnya gelombang ini terjadi pada dawai, misalkan ada senar gitar atau senar biola, itu kan akan menghasilkan bunyi, kan akan menghasilkan bunyi. Nah, dari mana bunyi itu berasal? Jadi begini, kita bisa jelaskan secara umum ya bahwa ketika di sini kan terjadi getaran ini ya. Nah, dari getaran maka getaran tadi atau gangguan tadi akan mengganggu juga udara yang ada di samping-samping di sekitar dawai ini. Nah, gangguan tadi akhirnya terjadi juga pada udara. Nah, gangguan yang terjadi pada udara tadi itu membentuk gelombang longitudinal yang itu nanti menghasilkan bunyi ya. Jadi seperti itu. Jadi gangguan itu merambat yang awalnya pada tali ya. Nah, gangguan itu merambat di udara membentuk gelombang longitudinal yaitu gelombang bunyi sehingga sampai ke telinga kita mendengar bunyi ya. Jadi seperti itu. Oke. Tadi kita katakan bahwa eh, ini gelombang stasioner ini hanya terbentuk pada frekuensi tertentu yang disebut dengan frekuensi alami atau frekuensi resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah bergetarnya suatu benda diakibatkan oleh benda lain yang bergetar, di mana benda-benda itu nanti bergetar dengan frekuensi yang sama. Itulah resonansi. Jadi ini ketika bergetar seperti ini, maka disitulah frekuensi resonansinya ya. Oke, misalkan kalau terbentuk satu perut seperti ini, ya, di sini kita lihat bahwa L panjang ini, atau bisa kita sebut panjang tali, ini kan sama dengan setengah lambda. Nah, kalau ini dua perut, L-nya itu sama dengan satu lambda, ya kan? Kalau ini tiga perut, ya, kita hitung L sama dengan ini seperempat lambda, 2/4 lambda, 3/4 lambda, 4/4 lambda, 5/4 lambda, 6/4 lambda. 6/4 lambda atau 3/2 lambda ya. Kalau ini 1 lambda, 2 lambda kan jelas ya. Jadi ini L sama dengan 2 lambda. Nah, gambar ini saya cuplik di ini alamatnya. Maka ya dari sini kita bisa menuliskan bahwa jumlah simpul sama dengan jumlah perut tambah 1. Kan ini kan kita lihat simpulnya 2 ya, simpulnya 2 perutnya 1. Simpulnya 3 perutnya 2. Simpulnya 1 2 3 4 simpulnya 4 perutnya 3. Simpulnya 5 1 2 3 4 5 perutnya 4. Jadi jumlah simpul sama dengan jumlah perut tambah 1. Ini yang terjadi ya. Nah, kemudian ya kita bisa menentukan frekuensi masing-masing gelombang ini. Nah, ini tentu ini hanya kita ambil saja 4 contoh dan tentu bisa terbentuk beberapa banyak perut ya. Kita bisa menentukan frekuensi dari masing-masing gelombang dengan persamaan ini.
ya, bahwa cepat terlambat kan lambda F ya, atau lambda per T periode atau lambda F. Nah, kita bisa menentukan frekuensi dengan persamaan ini. Nah, ini ya, kalau terbentuk satu perut seperti ini disebut dengan nada dasar. Jadi diingat bahwa kalau terbentuk satu perut, maka ini disebut dengan nada dasar, di mana frekuensinya adalah ini kan F adalah V per lambda. V per lambda. Nah, V-nya kan konstan, yang berbeda hanya lambdanya, ya kan? Nah, lambda masing-masing ini berbeda. Oke, kita lihat. Nah, misalkan ya, ini lambdanya ini kan V per lambda. Nah, lambda ini kan sama dengan 2 kali L ya, jadi 2L. Oke. Nah, kenapa ini V-nya konstan? Karena kan kita pakai tali yang sama. Dari sebelumnya kan cepat lambat itu sebenarnya akar kuadrat dari F dengan tali dibagi dengan masa persatuan panjang. Karena talinya sama, maka masa persatuannya panjangnya sama, dan ini kita anggap tegangan talinya juga sama ya. Maka cepat lambatnya sama. Oke. Nah, ini kita melihat pada tali yang sama dengan pola gelombang yang berbeda-beda. Itu ya. V per lambda. Lambdanya sama dengan 2L. Jadi kita ganti lambda 2L. Ini frekuensi untuk nada dasar. Kemudian, kalau terbentuk dua perut, ini disebut nada atas pertama. Ya, frekuensinya adalah V per lambda. Lambdanya sama dengan L, jadi V per L. Ya. Nah, kalau terbentuk tiga perut, ini disebut nada atas kedua. Ya. Frekuensinya adalah ya, V per lambda. Lambdanya, kalau ini kita lihat lambda sama dengan 2L per 3. Jadi V per 2L per 3 sama dengan 3V per 2L. Kan? Nah, kalau terbentuk 4 perut, ini disebut nada atas ketiga. Frekuensinya sama dengan V per lambda. V lambda, lambda sama dengan ya L per 2. Ya, V per L per 2 sama dengan 2V per L. Ini frekuensi untuk nada dasar ketiga. Begitupun untuk seterusnya, nada dasar keempat, nada dasar kelima, dan seterusnya. Kita tidak perlu mencari sampai nada atas berikutnya, karena dari persamaan ini kita bisa melihat polanya. Ya, bahwa kita bisa menuliskan persamaan frekuensi yang bisa menjelaskan semua jenis gelombang atau jenis atau jumlah perut dan simpulnya adalah ini. Ya, frekuensi sama dengan N tambah 1 per 2L kali cepat lambat. Di mana N dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. 0N sama dengan 0, nada dasar. Nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga. Kita cek ya persamaan ini. Apakah bisa menjelaskan semua ini? Dan seterusnya. Kita cek untuk nada atas ketiga. Berarti ya N-nya sama dengan 3. Kita masukkan N-nya 3. Berarti 4 per 4 ya, 4V per 2L ya. Atau sama dengan 2V per L. Cocok ya. Kita cek nada atas pertama. Berarti N sama dengan 1. 1 tambah 1, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti tinggal V per L. V per L ya cocok. Jadi persamaan frekuensi ini bisa kita gunakan untuk menentukan frekuensi gelombang pada dawai yang seperti ini. Ya. Nah, berikutnya kita akan bahas contoh soal.